Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Firda Aulia Izati MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran PPKN MISD serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup Pembelajaran PPKN. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama, Fatimatus Zahra dengan NIM 2319016. Yang kedua ada Fatmawati dengan NIM 2319022. Dan yang terakhir ada Umi Latifah dengan NIM 2319024. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Fatimatus Zahra dengan NIM 2319016. Nah, baik teman-teman, saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan tentang ruang lingkup pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita membahas tentang ruang lingkup, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan efektif. Nah, sebagai seorang guru MI ataupun SD, kita perlu mengetahui ruang lingkup pembelajaran PPKN MISD agar tidak terjadi overlap melebihi batas materi. Jadi nantinya materi yang akan dibahas dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu akan lebih terstruktur. Nah, kemudian apa sih ruang lingkup pembelajaran MISD itu? Nah, ruang lingkup pembelajaran MISD itu sudah dikemas di dalam standar isi dan kompetensi dasar. Nah, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan atau ruang lingkup kajian PPKN di Indonesia ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Nah, ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk MISD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kandungan moral Pancasila dalam lambang negara. Kemudian ada bentuk dan tujuan norma atau kaidah dalam masyarakat, kemudian semangat kebersamaan dan keberagaman, kemudian persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada ruang lingkup makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Nah, kemudian ada hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Kemudian ada makna kebersamaan personal, sosial dan kultural. Kemudian ada moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat negara dan tokoh masyarakat. Selanjutnya ada nilai dan moral Pancasila. Kemudian ada keanekaragaman sosial dan budaya serta pentingnya kebersamaan. Kemudian ada nilai moral persatuan dan kesatuan bangsa serta ada moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi saya sebutkan itu merupakan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di tingkat MISD menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 2319022. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk STMI berdasarkan kurikulum 2013 yang meliputi Pancasila. Dalam Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi nasional Indonesia, serta etika dan pergaulan internasional. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen bernegara, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa.
Yang keempat, ada negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tadi, paradigma kurikulum 2013 yang saat ini memasuki tahap implementasi meluas menjadikan keempat ruang lingkup materi tersebut diorganisasikan secara psikologis dan sosial kultural dengan menggunakan pendekatan logika substantif dan spiral lingkungan yang semakin meluas mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dengan NIM 2319024. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembelajaran PKN-MI. Ruang lingkup pembelajaran PKN-MI sebagaimana yang dinyatakan pada kurikulum nasional yang tercantum dalam Permendiknas tentang standar isi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sifat positif terhadap negara Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, ada norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dan dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, dan hukum peradilan nasional. Yang ketiga, ada hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional, HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Yang keempat, ada kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang selanjutnya ada konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi. Yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang selanjutnya, kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan dasar dan kecamatan, pemerintahan daerah otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, kebudayaan politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers, dan masyarakat demokrasi. Yang selanjutnya ada Pancasila, yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang terakhir ada globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri dan Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.